gonna do an experiment, and the name of experiment is called penyepuhan. So if you want to know how process of penyepuhan, so you guys have to stay tuned in our vlog, okay? Bye-bye, see you! Guys, kita sekarang mau ke lab. Ya. Kita praktikumnya di lab, guys. Dua kegiatan dua tahap. Jadi satu adalah mengukur, menghitung pertama besaran listrik yang dihasilkan. Setelah mendapatkan pengarahan dari Bapak dan Ibu guru, kami langsung masuk ke praktikumnya. Ada alat dan bahannya. Yang pertama ada baterai 9 volt, lalu perak nitrat dan sendok, lalu ada gelang aluminium, uang logam dan paku. Lalu kita memakai beker glass, dan untuk buahnya kami memakai belimbing wuluh. Lalu ada perak murni untuk penyepuhannya. Lalu ada lakban hitam, kabel capit buaya, dan yang terakhir ada ampermeter untuk mengukur arus listrik pada belimbing wuluh. Data pengujian alat. Pengujian pertama, kami menggunakan 4 buah. Tegangan volt yang kami dapatkan yaitu 0,094, sedangkan arus listriknya yaitu 92 kali 10 pangkat min 6. Pengujian yang kedua, kami menggunakan 5 buah bimbing wuluh. Tegangan volt yang kami dapatkan yaitu 0,49, sedangkan arus listriknya yaitu 10 pangkat min 3. Pengujian yang ketiga, kami menggunakan 6 buah tegangan atau volt yang kami dapatkan yaitu 0,30, sedangkan arus listrik atau ampernya yaitu 80 kali 10 pangkat min 6 ampere. Percobaan yang terakhir yang kami gunakan yaitu 3 buah tegangan atau volt yang kami dapatkan yaitu 0,12, sedangkan arus listrik yang kami dapatkan yaitu 44 kali 10 pangkat min 6 ampere.
Setelah menunggu sekitar 5 menit, kami memutuskan untuk mengangkat hasil penyepuhannya. Setelah terjadi kesalahan, kami tidak putus asa. Kami mencoba dengan percobaan kedua, yaitu menggunakan baterai 9 volt. Nah, jadi sebenarnya kami mengalami beberapa kesulitan serta melakukan sedikit kesalahan saat proses pembuatan ini. Kesulitan yang pertama, ketika kami membuat rangkaian elektrolisis ini, koin yang seharusnya ditempelkan di belimbing wuluh itu terus saja terjatuh, sehingga kami harus memegangi koin tersebut. Kesulitan yang kedua, ketika kami kekurangan pencapit buaya yang menyebabkan kabel-kabel penghubung tersebut terlepas. Kesulitan yang ketiga, ketika kami melakukan pengolahan data menggunakan multimeter, ternyata multimeter tersebut tidak berfungsi dengan baik, sehingga kami harus mencoba untuk beberapa kali pengambilan data supaya menghasilkan data yang cukup akurat. Kesulitan yang keempat yaitu ketika gelas kimia yang kami gunakan itu terlalu kecil, sedangkan gelang yang kami gunakan itu besar. Jadi kita itu harus mengecilkan gelang tersebut dengan cara menggunakan tang agar gelang tersebut bisa muat di gelas kimianya. Dan kesulitan yang kelima, kita harus mengulangi proses penyepuhan karena saat kita melakukan proses penyepuhan itu, kutub anoda dan katodanya itu ternyata terbalik, sehingga gelang yang seharusnya terlapisi oleh perak justru malah terkelupas atau terkikis. Jadi kita harus mengulangi proses penyepuhannya lagi, tapi saat kita mengulanginya, kita menggunakan baterai agar proses yang dibutuhkan itu tidak terlalu lama. Belum, karena pada saat melakukan praktikum, kami mengukur tegangan pada belimbing wuluh 1 hingga 5 belimbing wuluh. Namun hasil dari 3 belimbing wuluh memiliki tegangan lebih tinggi dibandingkan 5 belimbing wuluh, meskipun dengan menggunakan skala yang sama. Ternyata permasalahan itu terjadi dikarenakan multimeter yang kami gunakan tidak dapat berfungsi dengan baik dan mempengaruhi hasil praktikum atau. Di sini kami tidak menggunakan satu buah belimbing wuluh karena satu buah belimbing wuluh tegangannya sangat kecil, sehingga kami memutuskan untuk menggunakan 5 buah belimbing wuluh. Tetapi tetap saja mau sebesar apapun tegangan yang dihasilkan oleh 5 buah belimbing wuluh, reaksi atau proses yang terjadi saat penyepuhan itu sangat lambat, sehingga kami memutuskan untuk beralih menggunakan baterai yang bertegangan 9 volt. Lebih baik, yang pertama melakukan studi teori dan mencari referensi sebanyak-banyaknya agar tidak terjadi kesalahan dalam menggunakan alat. Yang kedua, lebih mempersiapkan dengan matang alat dan bahan yang dibutuhkan agar tidak terjadi kekurangan dan kendala saat melakukan praktikum. Apakah kerja alat atau prototipe alat yang kalian gunakan sudah berfungsi sesuai dengan harapan? Jelaskan.
Belum, karena pada saat melakukan praktikum, kami mengukur tegangan pada belimbing wuluh mulai dari 1 belimbing wuluh hingga 5 belimbing wuluh. Namun, hasil dari 3 belimbing wuluh memiliki tegangan listrik yang lebih tinggi dibandingkan dengan 5 belimbing wuluh, meskipun menggunakan skala yang sama. Ternyata, permasalahannya ada pada multimeter yang kami gunakan yang tidak dapat berfungsi dengan baik sehingga menjadi terhambatnya proses praktikum ini. Beberapa reaksi metabolisme yang terjadi di dalam kandungan belimbing wuluh antara lain, yang pertama metabolisme karbohidrat. Belimbing wuluh mengandung karbohidrat dalam bentuk gula sederhana seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Karbohidrat ini akan mengalami proses glikolisis, siklus Krebs, dan fosforilasi oksidatif untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Yang kedua, metabolisme asam organik. Belimbing wuluh kaya akan asam organik seperti asam oksalat, asam sitrat, dan asam malat. Asam-asam ini terlibat dalam berbagai reaksi metabolisme seperti siklus asam sitrat untuk menghasilkan energi. Yang ketiga, metabolisme vitamin. Belimbing wuluh mengandung vitamin C dalam jumlah yang cukup tinggi. Vitamin C berperan sebagai antioksidan dan juga terlibat dalam berbagai reaksi enzimatik. Yang keempat, metabolisme mineral. Belimbing wuluh mengandung berbagai mineral seperti kalium, kalsium, magnesium, dan fosfor. Mineral-mineral ini terlibat dalam berbagai proses metabolisme seperti regulasi pH, aktivitas enzim, dan pembentukan struktur sel. Belimbing wuluh mengandung asam-asam organik seperti asam oksalat, asam sitrat, dan asam malat. Asam-asam ini dapat berperan sebagai elektrolit dalam sebuah sel elektrokimia sederhana. Tegangan listrik yang dihasilkan dari satu sel elektrokimia belimbing wuluh hanya kecil, sekitar 0,5 sampai 1 volt. Dengan menyusun beberapa sel secara seri, tegangan listrik yang dihasilkan dapat ditingkatkan. Untuk menghasilkan listrik dalam skala yang lebih besar, diperlukan teknologi dan proses yang lebih kompleks. Secara umum, belimbing wuluh tidak dapat secara langsung digunakan untuk menghasilkan energi listrik dalam jumlah yang signifikan. The benefit that we can get from this experiment is that we will know how to do gilding and can increase our skill and experience by carrying out this gilding process. Apart from that, we don't need to spend more money by buying new jewelry or metal items, so we just need to do gilding at home using the electrolysis method with simple material. So, solution in the form of acidic compounds such as compounds of sulfuric acid, oxalic acid, acid format, and citric acid are known to be electrolyte solution. Electrolytes are used in galvanic cell system to deliver ions from the anode to the cathode so that can generate electricity. Star fruit contains liquid formic acid, so has the potential to produce electricity even with a small amount of voltage, namely around 0.5 to 1 volt. Okay guys, we just finished the experiment. I think it's enough for today's vlog. I hope you guys enjoy